Sebuah kisah yang sangat mengerikan terjadi di Tanah Suci. Kisah jemaah haji asal Indonesia yang mendapatkan azab mengerikan saat di depan Ka'bah. Dosa apa yang membuatnya menjadi seperti itu? Sebelum lanjut ke ceritanya, jangan lupa absen dulu. Kalian berasal dari kota mana? Dan langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah seorang pria bernama Supardi. Ia seorang petani biasa, hidup dengan sederhana bersama istrinya, Sumarni, dan seorang anak laki-laki bernama Joko. Rumahnya tak besar, berdinding kayu dengan atap genting yang mulai berlumut. Setiap pagi, Supardi pergi ke sawah, menanam padi dan merawat ladangnya dengan penuh ketekunan. Namun, meski sudah bekerja keras selama bertahun-tahun, hidupnya tetap jauh dari kemewahan. Meski hidup dalam kesederhanaan, Supardi menyimpan satu impian besar, berangkat haji ke Tanah Suci, Makkah. Sejak kecil, ia sering mendengar cerita dari para tetua desa tentang betapa mulianya ibadah haji. Mereka yang sudah berhaji akan mendapat gelar haji di depan namanya. Sebuah kehormatan yang membuat mereka dihormati oleh seluruh warga. Supardi ingin menjadi salah satu dari mereka. Setiap kali ada orang pulang dari Tanah Suci, desa akan mengadakan selamatan besar-besaran. Para jamaah haji akan mengenakan pakaian putih bersih, berjalan dengan bangga diiringi sanak saudara. Warga berbondong-bondong datang ke rumah mereka, meminta doa dan mendengarkan kisah perjalanan ibadah mereka. Orang yang sudah berhaji itu seperti bayi yang baru lahir, kata Pak Lurah suatu hari. Dosanya diampuni, hidupnya lebih berkah. Kalimat itu melekat di hati Supardi. Ia membayangkan betapa indahnya bisa menjadi seorang haji. Bukan hanya karena ingin diampuni dosa-dosanya, tetapi juga karena ingin mendapatkan penghormatan di desanya. Namun, ia sadar bahwa impian itu terlalu mahal untuknya. Mimpi yang jauh dari genggaman. Setiap kali ia menanyakan biaya haji di kantor desa, angka yang disebutkan selalu membuatnya tertegun. Puluhan juta rupiah. Dari mana ia bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Sawahnya kecil, hasil panennya pun tak selalu bagus. Harga pupuk naik, sedangkan harga gabah sering turun. Belum lagi kebutuhan sehari-hari yang semakin tinggi. Setiap kali mencoba menabung, uangnya selalu habis untuk keperluan mendesak. Suatu malam, Supardi duduk termenung di teras rumahnya. Angin malam bertiup pelan, membawa suara jangkrik dari kejauhan. Ia memandang ke langit, melihat bulan purnama yang bersinar terang. Sumarni, istrinya, keluar membawa segelas teh hangat. "Apa yang kamu pikirkan, Pak?" tanyanya lembut. Supardi menghela napas. "Aku ingin pergi haji, Bu. Tapi aku tidak tahu bagaimana caranya." Sumarni tersenyum tipis. "Rezeki itu datang dari Allah. Kalau memang jodohmu ke Tanah Suci, pasti ada jalannya. Tapi kapan?" Supardi menatap istrinya. "Usia kita semakin tua. Aku ingin sebelum mati, bisa sujud di depan Ka'bah." Sumarni menggenggam tangan suaminya. "Kalau memang itu impianmu, kita harus bersabar dan terus berusaha. Jangan pernah mengambil jalan yang salah." Supardi mengangguk. Meski dalam hatinya ia mulai berpikir keras. Apakah ada cara cepat untuk mendapatkan uang itu? Godaan yang datang. Beberapa hari kemudian, saat ia sedang beristirahat di warung kopi desa, ia mendengar obrolan beberapa pria di sudut ruangan. Mereka berbicara pelan, tetapi Supardi bisa menangkap kata-kata yang mereka ucapkan. "Aku kemarin menang besar. Loh, sekali pasang, langsung dapat 5 juta. Serius, Pak? Saya juga ingin coba. Caranya bagaimana?" Supardi menoleh. Di meja itu, ada 3 orang lelaki sedang berbicara serius. Salah satunya adalah Surono, seorang pria yang dulu sama miskinnya dengannya, tetapi kini sering terlihat memakai pakaian bagus dan sepeda motor baru. "Main togel," jawab Surono dengan suara rendah. "Kalau hoki, uangnya langsung berlipat ganda." Supardi meneguk ludah. "Judi." Seumur hidupnya, ia selalu menghindari hal itu. Namun,
Kata-kata Surono terus terngiang di kepalanya. Sekali pasang, langsung dapat 5 juta. 5 juta dalam sehari. Itu jumlah yang lebih besar daripada yang bisa ia kumpulkan dalam berbulan-bulan bekerja di sawah. Setelah pulang dari warung, pikirannya terus berkecamuk. Ia ingin berhaji. Tetapi bagaimana kalau ini adalah jalannya? Bukankah semua rezeki datang dari Tuhan? Jika ia menang dan bisa berangkat ke Makkah, bukankah itu pertanda bahwa Tuhan merestui langkahnya? Namun, suara Sumarni kembali terngiang di kepalanya. Jangan pernah mengambil jalan yang salah. Supardi menghela napas berat. Ia tahu itu tidak benar. Tapi, apakah ada pilihan lain? Malam itu, Supardi tidak bisa tidur. Ia berbaring di ranjang kayu yang mulai lapuk, menatap langit-langit rumahnya yang penuh noda bekas hujan. Pikirannya terus dipenuhi percakapan di warung kopi tadi siang. Main togel. Sekali pasang, 5 juta. Ia membayangkan dirinya berdiri di depan Ka'bah, mengenakan kain ihram putih, berdoa dengan penuh khusyuk. Dalam lamunannya, para tetangga di desanya menyebutnya Haji Supardi dengan penuh hormat. Tapi untuk mewujudkan itu, ia butuh uang. Banyak uang. Di sampingnya, Sumarni tertidur pulas. Supardi menoleh dan melihat wajah istrinya yang mulai menua. Garis-garis halus tampak jelas di sekitar matanya. Ia tahu betul bagaimana istrinya bekerja keras, menahan lapar, dan menghemat uang belanja demi membantu keuangan keluarga. Ia mengepalkan tangannya. Kalau aku bisa dapat uang dengan cepat, Sumarni tidak perlu lagi hidup susah. Langkah pertama ke jalan yang salah. Esok harinya, Supardi bangun lebih awal dari biasanya. Ia pergi ke pasar, tetapi bukan untuk membeli pupuk atau benih padi. Kali ini, ia menuju sudut pasar yang lebih sepi, tempat beberapa pria berkumpul dengan tatapan penuh rahasia. Surono, pria yang kemarin berbicara di warung kopi, sedang duduk di bawah pohon beringin. Di tangannya ada selembar kertas kecil berisi angka-angka. Pak Pardi. Surono menyipitkan mata saat melihatnya. Mau coba peruntungan? Supardi ragu sejenak. Tapi bayangan Ka'bah kembali muncul di pikirannya. Iya, jawabnya akhirnya. Bagaimana caranya? Surono menyeringai. Gampang. Pilih angka, pasang taruhannya, lalu tunggu hasilnya. Kalau menang, uangmu langsung berlipat. Dengan tangan sedikit gemetar, Supardi mengeluarkan selembar uang dari sakunya. Ini adalah uang yang seharusnya ia gunakan untuk membeli pupuk. Tapi ia meyakinkan dirinya sendiri. Kalau aku menang, aku bisa membeli pupuk lebih banyak lagi. Ia menuliskan beberapa angka di kertas itu, menyerahkannya pada Surono, lalu pulang dengan perasaan gelisah. Kemenangan pertama, awal dari kecanduan. Malam harinya, Supardi duduk di teras rumah, menunggu hasilnya dengan hati berdebar. Ia bahkan tidak bisa makan dengan tenang. Ketika suara sepeda motor berhenti di depan rumahnya, jantungnya hampir meloncat keluar dari dadanya. Itu Surono, dengan senyum lebar di wajahnya. Selamat, Pak Pardi, katanya sambil menyerahkan beberapa lembar uang. Angkamu tembus. Kamu menang 3 kali lipat. Supardi menatap uang di tangannya dengan mata melebar. Ini jumlah yang lebih besar daripada yang pernah ia dapatkan dalam seminggu bekerja di sawah. Ia hampir tidak percaya. Tuhan memang memberkati saya, bisiknya tanpa sadar. Dari kemenangan pertama itu, Supardi mulai kecanduan. Ia memasang taruhan lebih banyak, dan setiap kali menang, ia semakin berani menaikkan jumlahnya. Dalam beberapa bulan, ia berhasil mengumpulkan jumlah yang cukup besar. Ia tidak lagi sering ke sawah. Orang-orang mulai melihat perubahan dalam dirinya. Ia mulai membeli pakaian baru, sering makan di luar, dan berbicara dengan lebih percaya diri. Tetapi di balik semua itu, ia menyimpan rahasia besar. Uang yang ia kumpulkan untuk pergi haji berasal dari hasil judi. Suara hati yang menghantui. Meskipun hidupnya mulai terlihat lebih makmur, ada sesuatu yang mengganjal di hati Supardi. Setiap kali ia sholat, ia merasa seolah ada yang mengawasinya. Setiap kali ia mendengar suara adzan,
Ada getaran aneh dalam dadanya. Dan setiap malam, ia mulai mengalami mimpi-mimpi aneh. Dalam mimpi itu, ia melihat dirinya berdiri di depan Ka'bah. Tetapi ketika ia mengangkat tangan untuk berdoa, tubuhnya berubah. Tangannya menebal, kulitnya menjadi kasar, dan kakinya berubah menjadi kaki hewan. Di sekelilingnya, orang-orang berteriak dan lari ketakutan. Ketika ia menoleh ke air Zam-Zam untuk melihat wajahnya, yang ia lihat bukan lagi wajah seorang manusia. Yang ada hanyalah kepala seekor kerbau. Supardi terbangun dengan keringat dingin. Nafasnya terengah-engah. Ia duduk di tepi ranjang, memegang kepalanya yang berdenyut. Apa ini pertanda? Gumamnya sendiri. Namun, ia menepis pikirannya. Aku sudah sejauh ini. Tidak mungkin aku mundur. Beberapa hari kemudian, ia mendaftarkan dirinya untuk berangkat haji. Ia tidak sadar bahwa langkahnya menuju Tanah Suci justru akan menjadi awal dari mimpi buruk yang lebih besar. Hari keberangkatan akhirnya tiba. Supardi berdiri di depan rumahnya, mengenakan pakaian ihram putih bersih. Di sekelilingnya, para tetangga berkumpul, memberi ucapan selamat dan doa. Semoga menjadi haji yang mabrur, Pak Pardi, kata salah seorang warga. Sumarni, istrinya, berdiri di sampingnya dengan mata berkaca-kaca. Jaga diri baik-baik di sana, Pak, katanya pelan. Jangan lupa berdoa untuk keluarga kita. Supardi mengangguk dan tersenyum. Tentu, Bu. Aku akan berdoa agar kita diberi kehidupan yang lebih baik. Di dalam hatinya, ada sedikit keraguan yang menyelinap. Apakah Allah akan menerima ibadah hajinya? Namun, ia menepis pikiran itu. Aku sudah mengumpulkan uang. Aku sudah berada di titik ini. Tidak ada alasan untuk ragu. Tak lama kemudian, ia menaiki bus yang akan membawanya ke bandara. Dengan hati penuh harapan, ia berangkat menuju Tanah Suci. Panggilan dari hati nurani. Perjalanan menuju Makkah terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Dari dalam pesawat, Supardi melihat hamparan awan putih yang luas. Ia tersenyum. Akhirnya, aku akan menginjakan kaki di Tanah Suci. Namun, perasaan aneh mulai muncul di dalam dirinya. Saat pesawat memasuki wilayah udara Arab Saudi, kepalanya mulai terasa berat. Matanya terpejam, dan ia kembali terjerumus ke dalam mimpi yang sama. Mimpi yang selalu menghantuinya. Ia berdiri di depan Ka'bah, namun tubuhnya berubah. Tangannya menjadi kasar, kakinya menebal, dan ketika ia melihat bayangannya di air Zam-Zam, ia kembali melihat kepala seekor kerbau. Supardi terbangun dengan terengah-engah. Ia menoleh ke samping, melihat jamaah lain masih tertidur. Ia menelan ludah, mencoba menenangkan diri. Ini hanya mimpi. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun, jauh di dalam hatinya, ada suara kecil yang terus berbisik. Kau tahu dari mana uangmu berasal, Supardi? Tiba di Tanah Suci. Saat tiba di Bandara Jeddah, Supardi merasakan hawa panas khas timur tengah menyelimuti tubuhnya. Ia mengikuti rombongan menuju bus yang akan membawa mereka ke Makkah. Sepanjang perjalanan, ia mencoba menikmati pemandangan, tetapi pikirannya tetap gelisah. Ia mendengar para jamaah lain membaca doa-doa dan ayat suci, tetapi suaranya terdengar seperti gema jauh di kejauhan. Saat bus memasuki kota Makkah, jantungnya berdegup semakin kencang. Ia melihat dari kejauhan menara-menara Masjidil Haram yang menjulang megah. Matanya mulai berkaca-kaca. Aku benar-benar di sini. Aku benar-benar akan melihat Ka'bah. Saat tiba di hotel, ia beristirahat sejenak sebelum bersiap untuk melakukan umrah. Hatinya mulai merasa tenang. Mungkin ini hanya perasaan bersalah sementara. Mungkin setelah aku melihat Ka'bah, semua kegelisahan ini akan hilang. Namun, ia tidak tahu bahwa sesuatu yang mengerikan sedang menantinya. Di ambang keajaiban atau kutukan, saat malam tiba, Supardi bersama rombongan memasuki Masjidil Haram. Jantungnya berdebar lebih cepat dari sebelumnya. Ketika ia akhirnya melihat Ka'bah di depan matanya, lututnya terasa lemas. Pemandangan itu begitu luar biasa. Bangunan hitam megah itu berdiri dengan penuh keagungan,
dikelilingi ribuan jamaah yang berdoa dengan khusyuk. Air mata Supardi menetes. Aku benar-benar di sini. Aku benar-benar telah sampai. Ia mulai berjalan mendekati Ka'bah, mengikuti arus tawaf. Setiap langkah terasa berat, seolah ada sesuatu yang menahannya. Namun, ia terus melangkah. Ketika akhirnya ia berdiri tepat di depan Ka'bah, ia mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. Tuhan, ampunilah dosa-dosaku, berkahilah hidupku, terimalah ibadah hajiku. Saat kata-kata itu keluar dari bibirnya, tiba-tiba tubuhnya bergetar. Kakinya melemah. Tangannya bergetar hebat. Rasa sakit luar biasa menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia terhuyung, tangannya mencengkeram kain ihramnya. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tercekik di tenggorokan. Para jamaah di sekelilingnya mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dan saat itulah, sesuatu yang mengerikan terjadi. Kulitnya mulai mengeras. Tangannya berubah menjadi kaki hewan. Kulitnya ditumbuhi bulu kasar berwarna coklat gelap. Wajahnya memanjang, berubah menjadi moncong besar. Seketika, ribuan jamaah yang berada di Masjidil Haram menjerit ketakutan. La haula wala quwata illa billah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Tubuh Supardi terus berubah. Pakaian ihram yang ia kenakan terlepas, jatuh ke lantai, dan yang tersisa hanyalah tubuh seekor kerbau yang berdiri di tengah lautan manusia yang ketakutan. Ia ingin berbicara. Ia ingin berteriak meminta tolong. Tapi yang keluar dari mulutnya hanyalah suara lenguhan keras. Mo! Tangis ketakutan menggema di seluruh Masjidil Haram. Para petugas keamanan segera berlari mendekati kerbau yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Namun, yang lebih mengejutkan, dari atas langit terdengar suara bergema, suara yang tidak berasal dari manusia. Inilah balasan bagi mereka yang mencari jalan suci dengan harta haram. Seluruh jamaah yang mendengar suara itu langsung bersujud. Sementara itu, Supardi, atau apapun dirinya sekarang, hanya bisa berdiri di sana, merasakan tubuh barunya, menangis dalam hati, menyadari bahwa ia telah dikutuk oleh Tuhan. Keributan di Masjidil Haram semakin menjadi. Para jamaah yang tadinya khusyuk dalam ibadah kini gempar melihat kejadian yang tidak masuk akal. Seorang pria berubah menjadi seekor kerbau di depan Ka'bah. Petugas keamanan berusaha mendekat, tapi langkah mereka terhenti ketika suara bergema kembali terdengar dari langit. Inilah balasan bagi mereka yang mencari jalan suci dengan harta haram. Lantai marmer putih tempat Supardi berdiri terasa dingin di kakinya yang kini telah berubah menjadi kaki seekor hewan. Ia mencoba melangkah, tapi tubuhnya terasa berat. Lenguhan keras keluar dari tenggorokannya tanpa bisa dikendalikan. Mo! Ia ingin menangis, tapi air mata tak lagi mengalir dari matanya yang kini besar dan hitam seperti milik seekor kerbau. Ia ingin berteriak meminta pertolongan, ingin menjelaskan bahwa ini semua hanya kesalahpahaman. Tapi lidahnya kini bukan lagi lidah manusia. Di sekelilingnya, ribuan jamaah menyaksikan dengan ketakutan. Sebagian beristighfar, sebagian lagi menangis. Astagfirullah, apa yang baru saja kita lihat ini? Seorang jamaah berbisik kepada temannya. Inikah azab Tuhan? Inikah tanda kekuasaannya? Suara itu terus menggema di telinga Supardi. Kepalanya berdenyut. Dadanya terasa sesak meskipun kini ia bukan lagi manusia. Ia berusaha melangkah, tapi tubuhnya terasa berat. Apakah ini hukuman untukku? Apakah Allah tidak menerima ibadah hajiku? Sang kerbau yang menangis. Kerumunan semakin besar. Beberapa ulama yang sedang berada di sekitar Masjidil Haram segera didekati oleh para petugas keamanan. Syekh, apa yang harus kita lakukan? Tanya seorang petugas dengan wajah cemas. Seorang ulama tua dengan janggut putih panjang menatap Supardi, atau kerbau itu, dengan tatapan penuh makna. Ia menutup matanya, lalu berbisik lirih, La ilaha illa Allah. Setelah beberapa saat, ia membuka matanya kembali dan berkata, Jangan ganggu dia. Biarkan ia tetap di sini. Ini adalah peringatan dari Allah kepada kita semua. Mendengar itu, Supardi, atau sang kerbau, terisak. Ia tak tahu bagaimana caranya, tapi ia bisa merasakan hatinya menangis.
Dalam kepanikannya, ia menoleh ke arah air zam-zam yang mengalir tenang di dekatnya. Ia berusaha mendekati sumber air itu. Kakinya yang kini berkuku besar menghentak pelan di atas marmer, menimbulkan suara berat yang menggema di antara keheningan Masjidil Haram. Ketika akhirnya ia sampai di tepi sumber air zam-zam, ia menunduk dan melihat bayangannya sendiri. Dan di sana, untuk pertama kalinya, ia melihat kenyataan yang mengerikan. Bayangan seekor kerbau besar dengan mata yang masih menyimpan kesedihan seorang manusia. Aku benar-benar telah berubah? Supardi, atau makhluk yang kini telah menjadi dirinya, mengeluarkan suara yang terdengar seperti gabungan antara lenguhan kerbau dan isakan manusia. Ia ingin berdoa. Ia ingin bersujud. Tapi bagaimana caranya? Ia tak lagi memiliki tangan manusia. Ia tak lagi memiliki mulut yang bisa berucap doa. Yang ia miliki hanyalah tubuh seekor binatang, binatang yang dikutuk di tanah suci. Pencarian akan ampunan. Hari-hari berlalu. Supardi tetap berada di Masjidil Haram. Para petugas membiarkan dirinya tinggal di sekitar area itu, karena tak ada yang berani mengusirnya. Setiap hari, ia hanya bisa melihat para jamaah datang dan pergi, beribadah dengan penuh kehusyukan. Ia melihat mereka bersujud, mengangkat tangan, memohon ampunan. Dan ia hanya bisa berdiri di sana, melihat mereka dengan hati yang pedih. Setiap malam, ia mencoba berdoa dalam hatinya, berharap bahwa Allah masih mau mendengar. Tuhan, aku menyesal. Aku sungguh menyesal. Aku hanya ingin pergi haji. Aku hanya ingin menjadi manusia yang lebih baik. Aku tidak ingin ini terjadi. Tapi tak ada jawaban. Ia mencoba meminum air zam-zam, berharap itu bisa mengembalikan wujud manusianya. Tapi setiap tegukan yang ia minum, ia tetap seekor kerbau. Waktu berlalu, dan ia mulai menerima kenyataan bahwa kutukan ini bukanlah sesuatu yang bisa hilang begitu saja. Namun, ia masih berharap. Ia masih menunggu. Ia tidak tahu apakah ada jalan kembali untuknya. Tapi ia tahu satu hal, ia akan terus berdoa. Hari demi hari berlalu, dan Supardi, yang kini telah menjadi seekor kerbau, masih berada di sekitar Masjidil Haram. Ia tak tahu sudah berapa lama waktu berjalan sejak tubuhnya berubah. Ia hanya bisa menyaksikan ribuan orang datang dan pergi, melakukan ibadah dengan penuh kehusyukan, sementara dirinya tetap terkurung dalam tubuh binatang. Apakah aku akan tetap begini selamanya? Pikirnya dalam kesedihan. Para jamaah yang datang ke Masjidil Haram mulai terbiasa dengan kehadiran seekor kerbau yang tampak berbeda dari biasanya. Beberapa dari mereka percaya bahwa hewan itu adalah tanda kekuasaan Allah, bukti nyata bahwa haji dengan uang haram tidak akan diterima. Beberapa ulama membahas kejadian ini dalam ceramah mereka. Lihatlah, wahai saudara-saudaraku, Allah tidak pernah tidur. Ia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi. Harta haram, sekecil apapun, tidak akan pernah membawa keberkahan. Mendengar itu, Supardi hanya bisa menunduk dalam kepedihan. Setiap hari, ia melihat jamaah menangis saat berdoa, mengangkat tangan memohon ampunan, dan bersujud dengan penuh keikhlasan. Ia juga ingin seperti mereka. Ia juga ingin bersujud. Tapi bagaimana? Setiap kali ia mencoba menundukkan kepalanya ke lantai untuk bersujud, kakinya yang berat tak bisa menahan tubuhnya. Ia tersungkur, namun tidak dalam bentuk sujud yang sesungguhnya. Air mata jatuh dari matanya yang besar dan hitam. Ia ingin kembali. Ia ingin menjadi manusia lagi. Harapan yang hampir padam. Suatu malam, saat sebagian besar jamaah telah kembali ke hotel mereka, Supardi duduk di dekat sumur Zam-Zam. Cahaya lampu di sekitar Masjidil Haram menerangi tubuh besarnya, menimbulkan bayangan panjang di lantai marmer putih. Ia merenung. Dulu aku selalu ingin berada di sini. Aku membayangkan diriku bersujud di depan Ka'bah, memanjatkan doa dan bersyukur kepada Allah. Tapi sekarang, aku bahkan tidak bisa berbicara, tidak bisa mengangkat tangan, tidak bisa bersujud. Dalam keputusasaan, ia kembali meneguk air Zam-Zam, berharap ada mukjizat yang bisa mengembalikannya seperti semula. Tapi tidak ada yang terjadi. Ia tetap seekor kerbau. Saat itu, seorang lelaki tua dengan sorban putih mendekatinya.
Wajahnya dipenuhi ketenangan, dan tatapan matanya seolah menyimpan kebijaksanaan yang dalam. Lelaki tua itu duduk di dekatnya dan berbisik, "Jika Allah mengujimu, maka bersabarlah. Jika Allah memberimu tanda, maka renungkanlah." Supardi menatap lelaki itu dengan mata penuh kesedihan. Apakah masih ada harapan baginya? Pengampunan atau kekal dalam azab? Malam-malam berikutnya, Supardi terus berdoa dalam hatinya, berharap Allah mendengar penyesalannya. Ia tak lagi berharap untuk kembali menjadi manusia. Ia hanya berharap agar Allah mengampuninya. Hingga suatu malam, saat langit Makkah dipenuhi bintang yang berkilauan, ia merasakan sesuatu yang berbeda. Tubuhnya terasa ringan. Untuk pertama kalinya sejak ia berubah, ia bisa merasakan sesuatu yang aneh di dalam dirinya. Seolah ada sesuatu yang perlahan-lahan terangkat dari tubuhnya. Ia menoleh ke arah Ka'bah, dan air matanya jatuh. Apakah ini pertanda? Ia mencoba berdiri, dan kakinya yang besar tiba-tiba terasa lebih ringan. Ia merasakan kehangatan mengalir di tubuhnya. Namun, sebelum ia bisa memahami apa yang sedang terjadi, dunia di sekelilingnya mulai memudar. Gelap. Semuanya menjadi gelap. Dan untuk pertama kalinya sejak kutukan itu menimpanya, ia merasa damai. Kembali ke fitrah. Saat fajar menyingsing di kota suci Makkah, para petugas kebersihan Masjidil Haram menemukan seekor kerbau yang tergeletak diam di dekat sumur Zam-Zam. Ia tidak lagi bergerak. Tidak ada yang tahu dari mana hewan itu berasal, dan bagaimana ia bisa sampai di sana. Namun, satu hal yang pasti, ia ditemukan dalam keadaan tidak bernyawa. Kabar menyebar dengan cepat. Para jamaah yang selama ini menyaksikan keberadaan hewan itu berbisik-bisik, bertanya-tanya tentang makna di balik semua ini. Beberapa dari mereka menangis, merasa bahwa mereka telah menyaksikan tanda kebesaran Allah secara langsung. Sementara itu, di tempat lain, di dunia yang berbeda dari yang kita kenal, Supardi membuka matanya. Ia tak lagi merasa berat. Ia tak lagi berada di dalam tubuh seekor kerbau. Ia berdiri di sebuah tempat yang luas, dipenuhi cahaya yang tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Di hadapannya, ada seorang lelaki berjubah putih dengan wajah penuh kasih. Supardi menunduk, menangis, dan berbisik, "Ya Allah, apakah engkau masih memberiku kesempatan?" Lelaki itu tersenyum. Dan saat itu juga, Supardi merasakan sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Kedamaian.